Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Gina Yuliastriani dari kelas 3C Farmasi Prodi S1 Farmasi Stikes Bakti Tuna Susada Tasikmalaya. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai uji evaluasi sediaan tablet. Video ini juga sama seperti video sebelumnya. Video ini juga saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Solid yang ditugaskan oleh Bapak Firman Bustaman selaku dosen pengampu. Nah, pertama-tama sebelum kita mempelajari atau membahas mengenai macam-macam uji evaluasi sediaan tablet, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dilakukan evaluasi. Jadi, tujuan dilakukan evaluasi itu untuk mengetahui kalau tablet yang telah kita buat atau tablet yang telah kita hasilkan itu sudah memenuhi persyaratan atau belum, serta untuk mengetahui apakah tablet yang kita buat itu sudah memenuhi karakteristik suatu sediaan tablet. Seperti itu, sehingga ketika kita akan memasarkan tablet ke masyarakat, itu sudah dipastikan kalau tablet itu merupakan sediaan yang benar-benar baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke macam-macam uji evaluasi sediaan tablet. Uji yang pertama yaitu uji keseragaman bobot. Uji keseragaman bobot ini menggunakan alat timbangan digital dan uji keseragaman bobot ini bertujuan untuk mengetahui keseragaman ukuran dari tablet ataupun mengetahui keseragaman bobot dari tablet yang kita uji. Seperti itu. Nah, untuk pengujian ini sendiri yaitu menggunakan 10 tablet. Nah, lalu kita letakkan pengujiannya dengan cara kita letakkan kertas perkamen di atas timbangan, lalu kita tarik terlebih dahulu sehingga bobotnya menjadi 0. Lalu kita meletakkan tablet pertama di atas perkamen tersebut. Dan kita lihat berapa berat dari tablet pertama tersebut. Lalu kita catat. Dan kita ambil, lalu lakukan perlakuan yang sama pada tablet-tablet berikutnya sampai 10 tablet. Lalu kita hitung rata-rata dari berat tablet tersebut. Nah, keseragaman tablet ini emangnya untuk apa gitu? Jadi keseragaman bobot ini itu digunakan sebagai salah satu parameter ataupun indikator homogenitas pencampuran dari formula pada saat pembuatan tablet tersebut. Nah, selanjutnya di sini terdapat gambar timbangan digital beserta bagian-bagiannya ya. Sama seperti tadi, cuma bedanya di sini terdapat penutup kaca. Seperti itu. Ini berguna untuk keseimbangan dari timbangan tersebut dan juga berguna untuk melindungi bahan yang akan kita timbang sehingga tidak terpapar dari kontaminan yang terdapat di udara ataupun dari luar seperti itu. Nah, di sini terdapat tombol start. Ini digunakan pada saat kita akan memulai timbangan seperti itu. Nah, di sini terdapat balance pen. Nah, balance pen ini merupakan tempat untuk kita meletakkan bahan ataupun sampel yang akan kita timbang. Nah, di sini selanjutnya di sini ada calibration button. Nah, ini itu digunakan untuk jadi supaya angkanya ini, angka yang terdapat di sini itu menjadi 0. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini terdapat persyaratannya. Jadi persyaratannya itu emangnya seperti apa? Nah, persyaratannya itu seperti ini teman-teman. Jadi setiap tablet itu bobotnya tidak boleh menyimpang lebih besar dari bobot rata-rata yang sudah ditetapkan dalam kolom A dan juga dalam kolom B. Seperti itu. Misalnya seperti ini. Di sini terdapat bobot rata-rata 26 sampai 150 mg. Nah, itu artinya penyimpangan bobotnya itu tidak boleh kurang dari 10% dan juga tidak boleh lebih dari 20%. Seperti itu. Jadi harus di antara 10% sampai 20%. Nah, apabila bobot rata-ratanya 151 sampai 300 mg itu bagaimana? Ya sama saja. Jadi penyimpangan bobot rata-ratanya itu tidak boleh kurang dari 7,5% sampai tidak boleh lebih dari 15%. Seperti itu. Nah, di sini juga terdapat rumus untuk menghitung penyimpangan bobot.
Jadi rumusnya itu adalah bobot rata-rata dikurangi bobot satu tablet dibagi bobot rata-rata lalu dikalikan 100%. Seperti itu. Nah, untuk pengujian yang kedua yaitu uji keseragaman ukuran. Uji keseragaman ukuran ini menggunakan alat jangka sorong. Nah, tujuannya untuk apa emangnya? Jadi tujuannya itu untuk mengetahui keseragaman ukuran dari sediaan tablet yang kita uji. Nah, uji ini menggunakan 10 sampel tablet. Pengujian ini itu berhubungan dengan ketebalan tablet, karena perubahan ketebalan tablet itu merupakan suatu indikasi adanya masalah pada aliran massa cetak atau pada pengisi granul ke dalam G. Nah, pengujiannya sendiri itu seperti ini. Jadi kita menyiapkan terlebih dahulu jangka sorongnya. Selanjutnya, kita atur atau kita tarik. Lalu kita masukkan tablet ke dalam jangka sorong ini, di antara kedua rahang ini. Selanjutnya, kita paskan ukurannya sesuai dengan ukuran tablet. Nah, di sini itu dapat diukur ya teman-teman, dapat dilihat ukurannya adalah 1,2 cm karena angka 0 sejajar pada garis kedua setelah 0, setelah angka 1. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita ukur ketebalan tablet. Ini itu ukurannya 0,5 ya, karena angka 0 ini sejajar dengan garis kelima setelah angka 0. Seperti itu. Nah, tablet yang baik itu memiliki diameter tidak lebih dari 3 kali atau tidak kurang dari 4/3 dari ketebalan tablet. Nah, selanjutnya di sini terdapat gambar jangka sorong beserta bagian-bagiannya ya. Nah, di sini terdapat rahang, di sini juga terdapat rahang. Nah, ini merupakan space untuk meletakkan sampel yang akan kita ukur seperti itu. Nah, untuk uji selanjutnya yaitu uji kerapuhan tablet. Uji kerapuhan tablet ini menggunakan alat yang bernama Friability Tester. Nah, uji ini dilakukan untuk mengetahui ketahanan ataupun kekuatan permukaan tablet pada saat tablet mengalami gesekan saat tablet dalam proses pengemasan ataupun proses pengiriman. Nah, untuk pengujiannya sendiri seperti ini. Pertama-tama kita siapkan alat reliability tester terlebih dahulu. Selanjutnya, kita pastikan kalau alat ini itu sudah menyala. Nah, tombolnya itu, tombol on-off-nya ada di sebelah belakang ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, masukkan 20 sampel tablet yang telah ditimbang ke dalam wadah priabilitor dan freksi. Jadi, wadah yang ini, yang bulat-bulat ini ya, teman-teman. Seperti itu. Lalu setelah dimasukkan, putar 100 kali putaran selama 4 menit. Jadi ini diset diputar selama 100 kali putaran dalam jangka waktu 4 menit. Setelah itu, keluarkan tablet dan hitung persentase bobot sebelum dan sesudah perlakuan. Nah, tablet dianggap rusak apabila kerapuhannya itu lebih dari 1% dan tablet tersebut memuaskan apabila kerapuhannya itu kurang dari 0,8%. Nah, selanjutnya di sini ada bagian-bagian dari Friability Tester, alat yang digunakan tadi. Nah, di sini ada ketiga tombol ini, tombol untuk kita atur berapa putaran yang akan kita gunakan. Nah, ini bundaran-bundaran ini yaitu merupakan Friabilitor dan juga freksi, merupakan tempat untuk kita memasukkan tabletnya. Nah, selanjutnya di sini terdapat persyaratan. Jadi persyaratannya itu nilai kerapuhan yang baik menurut Perret itu tidak boleh lebih dari 1%. Sedangkan menurut Gansel dan Koenig, nilai kerapuhannya itu tidak boleh lebih dari 0,8%. Seperti itu. Di sini terdapat dua versi ya teman-teman. Nah, untuk rumusnya sendiri di sini seperti ini. Nah, untuk uji selanjutnya yaitu uji kekerasan tablet. Uji kekerasan tablet ini menggunakan alat yang bernama hardness tester. Nah, uji ini itu dilakukan untuk mengetahui kekuatan fisik sediaan tablet terhadap suatu tekanan mekanik ataupun karena adanya gerakan.
yang terjadi pada tablet tersebut. Seperti itu. Untuk proses pengujiannya sendiri seperti ini. Jadi, kita ukur 10 sampel tablet diletakkan pada alat ini satu persatu ya teman-teman. Kemudian putar spiral yang ada di sampingnya ini sampai tablet tersebut pecah dengan sempurna. Nah, spiralnya itu ini ya teman-teman yang berwarna biru ini. Tuh. Lalu perlakuan tersebut kita ulangi sampai 10 tablet seperti itu. Nah, untuk persyaratannya sendiri, jadi ukuran yang didapat per tablet itu minimal 4 kg per cm dan maksimal 10 kg per cm. Nah, indikatornya untuk tablet oral 4-8 kg, tablet kunyah 3 kg, dan tablet hisap maksimal 20 kg dan minimal 10 kg. Nah, untuk uji selanjutnya yaitu uji waktu hancur. Uji waktu hancur ini menggunakan alat disintegration tester. Nah, dilakukan untuk apa? Untuk mengetahui seberapa lama obat bisa hancur dalam tubuh atau dalam saluran cerna. Untuk pengujiannya sendiri seperti ini. Pertama-tama, masukkan 6 tablet ke dalam tabung, lalu naik turunkan keranjang selama 30 kali dalam 1 menit. Suatu tablet itu dapat dinyatakan hancur apabila tidak ada bagian yang tertinggal di atas kasa. Selanjutnya, catat waktu yang dibutuhkan oleh masing-masing tablet untuk hancur. Nah, ini tabung dan keranjangnya ya teman-teman. Jadi tabletnya itu dimasukin ke sini. Seperti itu. Nah, untuk persyaratannya sendiri, kecuali dinyatakan lain, semua tablet itu harus tidak lebih dari 15 menit untuk tablet dan tidak bersalut, dan tidak lebih dari 60 menit untuk tablet salut berseraput, seperti itu. Nah, untuk uji yang terakhir yaitu uji disolusi. Uji disolusi ini menggunakan alat yang bernama dissolution tester. Nah, tujuannya emang untuk apa? Jadi tujuannya itu untuk mengetahui seberapa banyak zat aktif yang akan larut dalam cairan tubuh. Nah, untuk pengujiannya sendiri, pertama-tama kita masukkan sejumlah volume media disolusi ke dalam alat ini, kemudian pasang alatnya, seperti itu. Selanjutnya, biarkan media disolusi itu mencapai suhu hingga 30 derajat Celcius. Kemudian, angkat termometer dan masukkan 1 tablet ke dalam alat. Lalu jalankan alat tersebut. Nah, untuk alatnya sendiri seperti ini ya teman-teman bentuknya. Nah, di sini terdapat tempat-tempat untuk penyimpanannya, seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan mengenai macam-macam uji evaluasi sediaan tablet. Mohon maaf apabila ada penjelasan-penjelasan yang kurang dapat dimengerti dan kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video. Bye.